saudara-saudara seiman di mana saja antum berada, di akhir zaman ini kondisi sekarang makin mencekam dan menegangkan. Raja Salman sudah dilarikan, disembunyikan di tempat yang jauh, jauh di Jeddah sana, di tempat yang terpencil dari komunitas ramai. 150 orang anggota keluarga kerajaan sudah positif corona. 150 bukan jumlah yang sedikit. Kalau level keluarga kerajaan saja seperti ini, maka bagaimana nanti kira-kira dengan warga dan masyarakat? Gubernur Riyadh sudah kena. Satu persatu pertumbangan. Karena memang gaya hidup mereka selama ini banyak yang tidak terjaga. Kemudian kalau kita lihat Vatikan Roma, para pendeta-pendeta yang ada di sana, para uskup-uskup yang ada di sana, seluruhnya sudah bergelimpangan. Sudah satu persatu yang cabut dari muka bumi ini. Bahkan paus sendiri pun, walaupun sudah dikarantina, dijauhkan dari apa segala macamnya, dikhawatirkan. Pimpinan tertinggi, intelijen terkuat dan terbaik di dunia, Mossad, yang ada di Israel, positif corona. Dikarantinakan dan diberikan penanganan yang intensif. Menteri Kesehatan Israel juga positif corona. Banyak petinggi-petinggi, bahkan Benyamin Netanyahu 2 kali dikarantina. Ya. Bagaimana dengan Inggris? Perdana Menteri Inggris juga hampir saja menuju kepada klimaksnya. Sudah kritis, keadaannya sangat berat sekali. Pangeran Charles, ya, Ratu Elizabeth dan lain-lainnya, banyak yang seluruhnya, dan Inggris dalam keadaan menegangkan, mencekam. Jangan tanya kondisi Perancis, negara yang begitu hebat, negara yang begitu kuat, negara yang termasuk terelit di Eropa. Perancis juga sudah megap-megap, ya, antara dapat napas atau tidak lagi dapat napas. Eropa seluruhnya berjatuhan secara ekonomi, ya, militer mereka ada, peluru kendali mereka punya, senjata-senjata masih lengkap, peluru nggak ada yang dilepaskan, ya. Tetapi coba lihat, tidak ada satupun yang bisa menghadapi tentara Allah yang tak nampak ini. Dan kondisi Italia sudahlah selesai. Italia sampai menggaungkan azan, menyebut-nyebutkan kalimat La ilaha illallah. Ada yang non-muslim keluar, lalu sujud, tidak tahu sujud kemana, tetapi dia niatkan kepada yang pencipta langit dan bumi. Pada akhirnya mereka pasrah dan yakin tidak ada yang sanggup menyelamatkan mereka kecuali Allah. Kita ingat firman Allah dalam Al-Quran. Orang-orang musyrik itu ketika mereka sedang berlayar dan ada di tengah laut, saat ombak setinggi-tinggi bukit dan gunung, ketika angin begitu kencang di tengah laut, saat langit gelap, petir menyambar-nyambar, saat itu mereka tidak melihat ada yang bisa menyelamatkan mereka, maka fada'ullaha mukhlishina lahuddin. Saat itu mereka benar-benar meminta kepada Allah, sang penguasa langit dan bumi yang perkasa, yang maha berkuasa. Mereka mohon, selamatkan kami. Lain anjana rabbuna lanakunanna minal muslimin. Pasti kalau kami diselamatkan oleh Allah, kami akan kembali menjadi orang muslim, orang yang tunduk kepada Allah. Tapi falamma anjainahum, ketika kami selamatkan mereka, kami bebaskan mereka, kami tolong mereka, idza hum musyrikun, tiba-tiba mereka kembali ke perang yang lamanya. Ini akan kita lihat, ya. Ada orang-orang yang sekarang menyadari, lihat sekarang di Maroko, keren. Mereka dikarantina, mereka ada di rumah-rumah mereka, ya. Tetapi menggaung di mana-mana, bersaut-sautan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya. Menggaung di mana-mana Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anak kecil memanggil Allahu Akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Semuanya ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal yang seharusnya memang harus terjadi. La'allahum yarji'un. Semoga mereka yang masih hidup, semoga mereka yang masih sedang menjalani petaka ini segera kembali kepada Allah. Lihat apa yang terjadi di Spanyol hari ini. Ya Allah, mengerikan. Ekuador, mayat bergelimpangan di jalan-jalan, tidak ada yang mengambil. Menjadi kota zombie atau kota paling menakutkan hari ini di dunia. Mengerikan. Di Amerika, di New York, ya,
menjadi epicentrum terbesar di dunia. Tahu epicentrum? Pusat penyebaran wabah menular COVID-19 ini yang terbesar di dunia. Untuk per hari kemarin, Amerika sudah hampir mendekati 20.000 orang yang meninggal dunia. Kurang dari 2 bulan, hari per hari sekarang, sudah angka kematiannya menembus rekor dunia. 1.400 orang per hari. Sebelumnya 800 orang per hari. Tambah naik. Apa yang disampaikan oleh Donald Trump, apa yang disampaikan oleh petinggi-petinggi Amerika, mereka mengatakan 1 minggu ke depan adalah puncak gunung bencana, di mana diperkirakan angka kematian akan sampai di angka 200.000 manusia, 240.000 manusia. Dan Cina yang katanya kemarin sudah mulai kondusif, sekarang wabah gelombang kedua menyerang. Mulai kota-kotanya di lockdown kembali. Sementara Amerika sudah menjerit dan sudah minta tolong pada Turki bahwa persiapan kami sudah habis, menipis, tinggal 10% kemarin. Dan ini tidak akan mampu untuk cadangan buat APD para dokter, ya. Alat-alat perlindungan para dokter sudah menipis di Amerika. Negara sebegitu kuatnya sudah minta-minta tolong kepada Turki. Coba lihat mana sekarang. Rusia pun sudah mulai melockdown kotanya, sehingga ratusan ribu warganya cepat-cepat pulang ke kampung mereka masing-masing. Sudah terbayang bagaimana kondisi dunia sekarang. Sebutkanlah negara mana yang paling perkasa dan kuat. Israel yang begitu canggih teknologinya juga tak berdaya, tak berkutik. Angka kematian terus naik tajam. Karena mereka punya kebiasaan, orang Yahudi itu kebiasaannya kumpul-kumpul. Kebiasaannya adalah rame-rame, suka rame-rame. Dan mereka menganggap remeh ini tentara Allah, COVID-19. Mereka anggap remeh, sehingga anggapan remeh ini yang berbahaya. Kemarin guru kita Syekh Salim menyampaikan pacah taluh, kalau bahasa orang Padang, ya. Pacah taluh. Ada satu kota yang di situ ada orang berkata, corona datanglah kemari, corona datanglah kemari. Kalian takkan sanggup datang ke negeri ini. Wah, langsung di kota itu betul ada orang pertama yang positif corona. Sehingga langsung kota itu di lockdown oleh pemerintahnya. Mana ada sekarang tempat-tempat yang aman? Tidak ada tempat-tempat yang aman, saudaraku. Ya. Yang aman itu tempat hanyalah kembalilah, larilah kepada Allah SWT. Karena corona satu makhluk di antara makhluk-makhluk Allah. Allah adalah Khaliknya. Kalau kita merapat kepada sang Khalik dengan sebaik-baiknya, dan itulah satu-satunya solusi. Hai kalian kafirun-kafirun, bila kalian tidak merapat kepada Allah dalam taubatan nasuha, maka kalian tidak akan menemukan jalan. Kalian berharap vaksin-vaksin. Kalian berharap itu. Sampai kapan kalian bisa berharap? Silakan berharaplah. Katanya sudah ada vaksin yang diuji coba kepada manusia, mungkin nanti akan menjadi apa? Silahkan saja. Allah Subhanahu wa taala dengan kun fayakunnya bisa menciptakan lebih dahsyat daripada itu. Bisa menciptakan yang lebih ganas daripada ini. Dan sekarang Mongolia dan Tiongkok sudah mulai membuat 3 lapisan barikade karena wabah pes sudah mulai menyebar. Mengerikan ini. Wabah pes itu apa? Wabah yang dulu pernah paling mematikan sepanjang sejarah dunia. Sekarang sudah mulai tumbuh dan berkembang. Di negeri Mongolia dulu asalnya memang, yaitu pada abad ke-14 ya, 1347 ke 1351 Masehi. 60% jumlah penduduk barat Eropa itu mati oleh wabah pes ini dengan sangat mengerikan. Bangkai ada di mana-mana, tidak mampu lagi diatasi. Dan wabah itu juga sekarang muncul. Wabah pes. Flu babi yang bersumber dari Eropa juga sekarang sudah banyak sekali babi-babi yang diternak oleh orang Tiongkok sana mati secara mendadak. Dan itu akan berkembang kepada ternak yang lain dan juga bisa memindah kepada manusia. Ada apa ini? Indonesia, Malaysia, Masya Allah, kita betul-betul prihatin melihat kondisi Malaysia sudah lockdown begitu lama dan panjang,
ternyata angkanya tetap tak terbendung. India juga demikian, yang punya penduduk 1,3 M atau 1,4 M itu, India malah makin parah, sehingga India sekarang menuntut Cina, ya, 2 triliun USD, angka yang mereka tuntut dari Cina, karena ini adalah karena kejahatan Cina dari awal. Cina tidak mengumumkan, sehingga kami bisa siap. Cina tidak transparan, sehingga kami akhirnya menjadi pandemi global.